nggak tahu apa itu anak istimewa ya. Iya. Mungkin sekarang sangat istimewa banget. Nah, ini salah satu kondisi anak yang memiliki kesulitan belajar. Berarti kayak bisa dibilang ciri-cirinya seperti itu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Diskusi, cara ngobrol paling asyik. Teman diskusi, pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan seorang anak, di mana anak-anak ini memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang luar biasa, tapi dengan karakteristik mereka yang berbeda. Kita akan membahas tentang anak istimewa dan sejauh mana pendampingan seorang guru terhadap anak-anak yang istimewa. Baik, saya Bunda Lulu, mari kita berdiskusi. Oke, baik teman diskusi, bicara tentang anak istimewa, hari ini kita kedatangan teman diskusi yang sangat luar biasa, di mana Bunda ini juga selalu berdekatan dan berdampingan dengan anak-anak istimewa. Oke, kita panggil aja langsung Bunda Dila. Oke, assalamualaikum Bunda Dila. Sehat Bun? Alhamdulillah. Oke, silakan duduk Bun. Oke. Ya, teman diskusi, kita sudah kehadiran Bunda Dila di sini. Jadi Bunda Dila ini adalah seorang konselor dari SIT Al-Lauzah. Kita akan banyak berbincang nih Bun, bagaimana seorang guru bisa mendampingi anak-anak istimewa dengan sepenuh hati. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya Bun ya. Kita kenalan dulu, boleh dipersilakan Bunda Dila. Ya, terima kasih Bunda Lulu. Ini hal pertama ya saya di kelas apa ya, podcast ya? Podcast Ruang Diskusi. Ruang Diskusi. Masya Allah. Oke, terima kasih sebelumnya saya dengan Bunda Dila untuk kenal dekatnya ya. Dan kita di sini tentu nggak asing ya, pendekatan-pendekatan dan juga bertemu interaksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama pada sesi podcast kali ini saya untuk sharing tentang bagaimana sih awal sebelumnya saya sebelum menjadi terapis, begitupun bonding ya dengan anak-anak istimewa. Tentu nanti lebih lengkapnya perjalanan dan lain sebagainya ya. Dan saya di sini kegiatan sehari-hari itu aktif sebagai menangani kondisi-kondisi anak. Beragam. Menarik nih ya. Pengalaman dari bagaimana problem anak-anak ya, kesulitan belajarnya, begitupun juga perkembangannya. Kalau kita perhatikan perkembangan anak itu semuanya berbeda-beda, semuanya tentu ada sesuai tahapan, ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Nah, dari situlah perjalanan inilah sejauh ini yang memang nanti kita akan sharing gitu ya. Jadi selain saya juga interaksi dengan anak-anak istimewa sebagai konselor juga, begitupun saya aktif hingga saat ini menjadi terapis. Oke. Gitu. Jadi menarik ya. Terapisnya nggak hanya di sini saja. Di sini saya memiliki tim dan juga terapis di luar, khususnya komplek ya. Jadi komplek apa nih, komplek Bun? rumah. Oke. Jadi di komplek rumah sampai saat ini ya bukan saya memang yang mentreatment terapi, namun saya membantu orang tua yang berada di satu komplek bagi anak-anak yang memang memiliki hambatan dalam perkembangannya ataupun konsultasi orang tua yang memiliki problem dalam menangani anak-anak. Jadi kalau dibilang konselor ya konselor bukan hanya di sekolah, tapi juga konselor untuk anak-anak istimewa. Nah, itu salah satu singkat yang bisa saya kenalkan. Lebih dekatnya saya dipanggilnya Bunda Dila. Gitu. Dan keseharian saya ya seputar interaksi anak-anak istimewa, begitupun juga konselor bagi orang tua, begitupun anak-anak. Oke, Masya Allah ya teman diskusi. Jadi pengalamannya Bunda Dila ini bukan hanya di seputar bermanfaat buat di lingkungan sekolah juga, tapi di rumah pun juga ya. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang anak istimewa, kita perlu mengenal lagi dulu nih Bunda Dila secara lebih mendalam gitu. Awal mula nih saya dan teman diskusi pasti ingin tahu bagaimana awalnya Bunda Dila kok bisa berkecimpung di dalam penanganan anak-anak istimewa. Itu awalnya gimana, Bun? Awal mula saya nggak tahu apa itu anak istimewa ya. Iya.
Mungkin sekarang sangat istimewa banget bahwa yang awal banget saya kenal itu anak berkebutuhan khusus yang memang sekiranya kita melihat itu ada keanehan. Itu yang ada di benak saya dan di pikiran saya. Awal mulanya gitu ya, aneh gitu aneh. ya. Kok anak ini aneh? Kok anak ini gini ya perilakunya gitu. Kenal sekilas karena memang kita dulu pernah tahu ya sekolah luar biasa gitu ya, hal-hal lainnya. Nah itu hanya sekedar oh ini sekolah anak yang aneh dulu sebelum saya mengetahui dan berkecimpung di dunia pendidikan istimewa ini. Selanjutnya perjalanan waktu saya memang berawal dari menyukai pendidikan, belum menyukai anak-anak tapi pendidikan. Saya suka ngajar. Ngajar ini nggak tahu kenapa proses perjalanan mungkin Allah memang sudah memberikan jalannya ya. Garis hidup ya. Betul. Setiap perjalanan selalu dipertemukan dan bagian-bagiannya Bunda Dila bagian keamanan. Bunda Dila bagian keamanan. Jadi segala hal problem ketika saya dulu mengabdi di pesantren saya selalu di bagian menyaring setiap masalah. Oke. Lalu masuk kuliah agak bingung awalnya Bun. Saya pengen tahu karakter anak A. Saya pengen tahu karakter anak B. Saya pengen tahu karakter anak C. Begitupun semuanya. Pengen saya deketin setiap anak. Karena dulu saya pernah menjadi wali kelas juga. Saat menjadi wali kelas memang kalau kita bilang dulu bangga ya. Kita berbangga diri ketika awal menjadi guru. Dikenal bukan hanya satu kelas, tapi dikenal di kelas yang lain. Iya benar-benar. Gitu ya. Seneng gitu ya. Dari situlah saya lebih senang untuk mendekati anak-anak, mengetahui karakter-karakternya. Tapi yang uniknya lagi, yang saya deket itu adalah anak-anak yang tanda kutip sering bermasalah di sekolah itu. Iya. Nah di situ saya semakin ingin tahu, kamu kenapa telat mulu, kamu kenapa ngumpet, kamu kenapa terus seperti itu saat itu. Ya akhirnya di sana dia terbuka. Nah semakin senang, motivasi saya semakin tinggi. Oke, kayaknya saya perlu jadi guru deh. Lalu saya diskusi kepada orang tua. Ketika pengabdian ini selesai, apa yang ingin kamu lakukan? Saya mau menjadi guru. Lalu diminta oleh bagian yayasan bahwa saya untuk masuk ke hadis saja. Karena di situ kalau dari hafalan saya cukup cepat hafalannya saat itu. Udah kamu di hadis tafsir, dibiayain, gitu ya. Otomatis ada dua, saya problem ekonomi, saya juga itu bukan di bidang saya hadis, saya udah melurusi segala hal. Passionnya gitu. kayaknya nggak dapat gitu ya di sana bukan, ya. gitu. Meskipun background saya pesantren. Akhirnya orang tua memberikan, ya udah kita ambil beasiswa saat itu. Saya tetap mencari tahu untuk saya mau masuk pendidikan. Saat itu hanya pendidikan yang saya ketahui. Saya tidak paham apa itu jurusan psikologi ya. Ilmu psikologi atau jurusan psikologi itu saya nggak paham Bun. Jadi yang hanya saya kenali bahwa ya Allah memberikan sesuatu yang ada di depan mata saya, dihadapkan segala hal kondisi, karakter siswa, hingga saya harus mengenali satu persatu. Yang saya kenali ini rata-rata anak yang memang cenderung problem di sekolahnya banyak. Di sanalah saya meyakinkan saya mau ngambil tarbiyah. Itu sudah daftar, sudah bayar. Namun qadarullah Allah nggak kasih karena nggak lulus ujiannya. Oh. Saat masuk tarbiyah ya Bun. Akhirnya saya menyempatkan diri untuk merantau lah ke Jakarta saat itu. Saat itu saya mau masuk psikologi UGM Bunda. Kenapa dari tadinya tarbiyah terus bergeser jadi ke psikolog UGM? Nah itu dia, tadinya itu kalau kata orang tua, kamu penasarannya tinggi ke anak, gitu ya. Kalau hanya pendidikan saja nggak bisa mengenali problem anak-anak. Gitu. Berawal dari situ. Situ. Coba cari ilmu yang lebih luas lagi selain pendidikan. Saya memikirkan sebelum saya berangkat. Akhirnya selang beberapa waktu saya belum bisa ke UGM dan saya juga faktor ekonomi karena psikologi. Akhirnya saya memilih untuk psikologi. Saya curhat dengan beberapa teman, memilihlah untuk masuk ke psikologi. Awalnya psikologi itu nggak tahu saya ilmu apa itu psikologi, memang masih awam. Bisa dikatakan saya juga cenderung muda ya Bun. Di dalam satu angkatan itu bisa dibilang jalur pemikirannya itu masih lama gitu ya, masih pelan gitu ya. Jadi proses mengenal psikologi itu saya belum paham sekali. Akhirnya sempat beberapa informasi gitu ya dan juga support dari orang tua. Saya memilih untuk
masuk ke psikologi, dan ada guru juga, ustazah ataupun ustadz mensupport saya untuk ya udah kamu kenali karakter ataupun problem siswa dengan masuk jurusan ini. Gitu. Nah, masuklah saya ke jurusan psikologi di Jakarta. Di Jakarta Timur. Nah, nggak hanya sampai situ, mungkin karena perjuangan juga, nggak mudah ya Bun untuk menggapai mimpi dengan hal yang disukai. Saya dulu di Jakarta itu pernah mengalami ngamen. Oh, Masya Allah. Pernah juga saya jualan di Monas. Jadi berjuang banget ya untuk meraih itu ngambil ya. kuliah psikologi ini karena faktor ekonomi tadi. Lalu saya juga pernah tetap nggak mau goyah ngambil di jurusan psikologi karena saya penasaran dan juga ingin memahami bagaimana cara ya mendekati anak-anak. Jadi sebagai guru pun awalnya saya berawal dari guru memang. Kenal sama mereka semakin senang, semakin terbuka, dan emang harusnya seperti ini kita gitu loh. Dan saya merasa belum puas bagaimana memberikan pendekatan sepenuhnya ya untuk anak-anak. Nah, saat itulah terus berjalan waktu. Di awal memang seperti itu, sebelum masuk dapatlah berjalan waktu 5 bulan. 5 bulan saya nabung, mendapatkan uang sekian untuk bisa daftar ke psikologi ya. tadi. Nah, masuk ke sekolah psikologi, alhamdulillahnya lagi, nggak tahu kenapa Allah memberikan lagi kuasanya, kelebihan, misalnya keberanian juga ya. Saya tuh tipe yang malu, nangis, cengeng, pendiam di kelas. Tapi berani untuk mendekati dosen. Itu yang muncul di diri saya gitu, dan tanpa ada keberanian saya dorong saya harus berani, tidak ada, tapi nggak tahu tanpa saya sadari Allah memberikan keberanian itu. Pak, saya bantu. Dulu saya sering banget bantu-bantu dosen. Ketika bawa buku atau tugas ataupun apa, kesulitan, infokus dan lain sebagainya, saya suka bantu. Pak, saya aja Pak saya saja, saya bantu jadi wali kelas. Akhirnya saya jadi ketua kelas. Akhirnya di situ saya dipilih menjadi ketua kelas sampai semester akhir. Terus saya juga ditunjuk, akhirnya ya udah kamu jadi asisten saya. Nah, kebetulan dosen tersebut memiliki klinik, yaitu klinik tumbuh kembang anak ya, di Ciledug. Oh, di daerah mana tuh, Bun? Di Karangtengah. Dekat di sama rumah. Di Karangtengah. Karangtengah apa namanya? Saya lupa udah, Bun. Di perumahan Batan yang saya ingat ya. Oke. Gitu. Dekat itu Ciledug sama rumah. Nah, di situ alhamdulillah saya hanya menjadi tangan kanan beliau, membantu memanage dokumen sama menghandle anak-anak. Rasa penasaran saya semakin tinggi. Oh, yang tadi awal saya bilang aneh, ternyata seperti ini ya. Saya dideketin. Terus saya pernah diludah juga. Dan kebetulan yang saya deketin cenderung anak yang memang ASD belum bisa bicara ya, Bun. Jadi ngeces dan menggunakan handuk di bagian tengah. Terus nah di situ luar biasa, saya diminta untuk menggantikan. Jujur saya belum dapat ilmunya sama sekali. Nah, selama proses saya menjadi admin dan menjadi asisten beliau, saya belajar sendiri di belakang sepengetahuan dosen. Saya belajar sendiri dan lain sebagainya. Ada teknik-teknik yang belum saya dapat secara teori. Ada teknik-teknik yang belum saya ketahui secara garis besar, ini teori apa, pengalaman pun juga saya belum tahu. Tapi dari hati saya sendiri sudah terbang, nggak tahu kenapa ya, selalu sedih ketika berhadapan dengan mereka. Gitu. Sedihnya itu karena ada apa nih, Nggak tahu, nggak sadar. Jadi suka kalau lagi di mereka melihat ya, karena melihatnya gini ya, Bun. Mohon maaf, melihat ke kanan atau ke kiri, tapi pandangannya tidak fokus gitu ya. Nggak fokus, tapi ke kita. Dan ada mata yang memang seakan-akan batin ya masuk ke saya. Ya Allah, aku bukan guru kamu. Aku hanya dampingin aja. Tapi terus dia ngeliatin saya seperti itu. Kayak saya ajak main lagi. Terus pas mau pulang dia noleh lagi. Mungkin dia, kalau sekarang ya yang kita ketahui, mungkin dia penasaran. Tapi kesan pertama saya adalah
dia langsung natap mata saya. Karena kita bertemu orang pun baru, belum tentu dia mau menatap mata saya, Bun. Dan ini saya ditatap oleh anak. Nah, itu yang membuat saya langsung tersentuh. Oh, oke. Ya, terus saya pelajari lagi. Jadi itu hal pertama saya menggeluti dalam bidang psikologi itu ya, yang awalnya menjadi, tertarik ya. Betul. Yang menjadi motivasi saya juga. Intinya dimulai dari diri dan rasa penasaran tinggi saya, dan nggak tahu juga jalannya akan seperti ini dengan segala kesulitan tantangannya, dan Allah berikan ya jalannya dengan perantara seseorang yang tadi saya ceritakan, dosen dan lain sebagainya, dengan segala perjalanan yang saya minim ekonomi, tapi saya perjuangan di sana yang tadi secara singkat saja, saya pernah ngamen, saya pernah ini, itu salah satu perjuangan dalam saya mau masuk ke jurusan psikologi. Jadi masuk jurusan psikologi itu nggak mudah karena mahal, Bun. Iya. Iya, baik. Masya Allah ya, teman diskusi di rumah, kita sudah mendengar cerita dari Bunda Dila juga bagaimana beliau berjuang untuk bisa meraih mimpinya gitu ya, sesuai dengan passionnya. Jadi memang untuk meraih passion itu dibutuhkan kegigihan, dibutuhkan ketangguhan juga, sehingga walaupun sulit tapi pasti ada bala bantuan dari Allah dan orang-orang di sekitar gitu. Oke, kita masuk lagi nih Bunda Dila. Jadi gimana sih kita nih sebagai seorang guru dan orang tua supaya bisa diterima sama anak-anak istimewa? Itu pendekatannya seperti apa? Oke, pertama guru dulu ya, Bun. Yep. Orang tua tentu sulit penerimaannya. Itu menurut saya di bagian kedua. Karena saya pertamanya jadi guru juga ya. Tantangannya adalah tentu mengenal karakter istimewa ini, yang pertama dari dalam diri, yaitu hati kita ya. Bagaimana kita memandang dirinya, bagaimana kita melihat sosok dirinya, bagaimana keterbukaan kita terhadap anak istimewa ini. Jadi kalau cara kita sudah menutup, ada keanehan, ini bagaimana, kebingungan dan lain sebagainya, itu tentu mempengaruhi cara kita menyikapi gitu. Itu mempengaruhi segala hal. Nah, beberapa kondisi dulu saya pernah menjadi guru terapis ya. Sebelum itu saya juga pertanyaan yang sama, Bun. Bagaimana mendekati ataupun pendekatan kepada anak saya sebagai guru seperti apa? Karena gitu kan nggak mudah juga gak gitu mudah ya. gitu. Dan itu bertanya dengan tanpa ada orang lain. Saya bertanya dengan diri saya sendiri. Saya mendekati beberapa guru ataupun terapis. Saya amati terlebih dahulu. Saya perhatikan cara pendekatannya. Saya perhatikan karakter anaknya. Saya perhatikan dari setiap gerak-gerik, tatapan mata, wajah dan lain sebagainya. Kenali dulu. Ternyata itu salah satu kunci dasar pertama. Contoh ya, Bun, ada anak di hadapan saya, dia melihat kita pahami sosok, makna dari tatapannya. Dia bergerak ya, meskipun dari setiap gerakannya kalau kita orang awam tanpa arah, belum sesuai arah, mondar-mandir gitu ya misalnya, dan sebagainya, terus main apa. Tapi kalau kita berusaha mengamati, kita pahami dari setiap gerakannya itu ada maknanya. Lalu kita amati lagi bagaimana cara dia mau berkomunikasi sama kita. Atau dia memang udah manggil, bah, tuh. Kita amati lagi, kamu tujuannya apa? Gitu. Oh mau, oh ini, oh ternyata ada keinginan tersendiri. Jadi cara memahami itu nggak cuma kita amati amati saja. Kita lihat dari gestur tadi, sosok dia seperti apa, perilakunya bagaimana, cara menatapnya, cara geraknya, cara dia meminta tolong, cara dia berperilaku emosi dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mengamati dari setiap aspek dan setiap gambaran perilaku yang dia munculkan, di sanalah kita bisa menerima. Tapi kalau guru belum paham, belum bisa mengamati beberapa perilaku tadi, itu akan sulit. Bukan berarti nggak bisa ya, Bun. Butuh proses lagi untuk kesana ya. Gitu. Jadi itu akan sulit untuk guru. Jadi makanya saya juga sampaikan, sharing juga, gimana ya, Bun? Ya
kita sama-sama belajar, karena saya dulu juga belajar akan itu. Kita amati dulu, nggak bisa menuntut kamu harus dekat dengan anak istimewa, nggak bisa bun. Saya juga dulu nggak akan bisa, kalau ditekan saya tidak akan bisa. Tapi saya berusaha menekan diri saya akan kenali kamu. Bagaimana sih kamu menatap aku? Oke. Oh, maafin ya. Disitulah dia ada tatapan mata dalam, membuat hati kita tersentuh bahwa dia ingin minta tolong gitu sama kita, narik tangan, tiba-tiba dia memeluk, tiba-tiba dia menggandeng, tiba-tiba dia minta duduk, minta temenin. Itu luar biasa bun rasanya. Kalau mau nangis di tempat, nangis deh saat itu gitu ya. Kayak pelajari bahasa tubuhnya mereka betul, ya. Itu kunci pertama cara pendekatannya. Lalu orang tua seperti apa? Kalau untuk orang tua, nah ini sangat sulit, sangat berat. Saya nggak bisa memaksakan anak dan nggak bisa memaksakan orang tua untuk ada bonding ataupun selalu bisa memberikan bonding yang erat lah ya, menjalin setiap emosi bahkan perilaku dengan anak-anak istimewa. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa butuh proses. Karena dia sebagai orang tua sendiri, pendekatan ini ada beberapa faktor ya yang memang membuat sulit gitu ya, penerimaan dengan kondisi anaknya. Benar, itu kayaknya yang pertama ya, faktor utama ya. Lalu itu harus dikenali dulu. Jadi sebagai orang tua harus mengenali itu. Apakah saya terima dengan kondisi anak? Penerimaan mungkin bisa diterima, namun kondisi yang berat ini seberat apa, mampu nggak, sekuat apa, selemah apa gitu sih bunda. Nah itu kesulitan orang tua. Lalu selanjutnya emosi, perilaku yang memang pikiran orang tua, perilaku yang terlihat mungkin cenderung berbeda dengan anak usianya, yang seharusnya dia udah bisa berbicara, mengungkapkan keinginannya, tapi bermain belum terarah, terus berantakan dan lain sebagainya. Anak yang biasa saja berantakan kita udah hektik sekali ya bun, sebagai orang tua bagaimana dengan anak-anak istimewa. Nah itu problem emosi berikutnya. Jadi segala hal, kondisi pikiran, diri, perasaan itu bercampur aduk. Ini yang membuat sulit. Jadi kita pahami dulu kesulitan orang tua dulu sebelum pendekatan ke anak. Ketika kita sudah memahami kesulitan, udah mampu memanage perasaan, udah mampu memanage pikiran, kira-kira udah bisa kita kontrol, barulah kita bisa memahami anak itu menangis kenapa. Anak saya tiba-tiba tantrum kenapa? Anak saya tiba-tiba nggak mau itu kenapa? Anak saya kok belum bisa ini? Nah, mencari tahu, inilah ketika pikiran dan perasaan tenang, kita akan tahu, kita bisa mengamati dan kita tahu solusinya. Iya. Begitu sih bunda. Jadi emang nggak gampang kalau untuk orang tua. Selain kalau untuk guru mungkin lebih mudah, kita mengamati dari setiap perilaku, dari gestur tubuh dan geraknya. Itu pun belum tentu bisa sehari 2 hari, butuh waktu berbulan-bulan ya. Dan butuh pemahaman lebih tinggi lagi gitu, terutama hati juga guru dan orang tua itu juga poinnya tadi ya bun, baru dia bisa ada bonding. Iya, jadi teman diskusi semua memang yang untuk mendekati anak istimewa itu awalnya dari hati dulu ya, dimulai dari penerimaan kondisi hati bahwa mereka juga layaknya anak-anak pada umumnya gitu ya, yang ingin dikasih sayang sama orang-orang di sekitarnya, yang ingin dimengerti juga, yang ingin bermain. Tapi mungkin memang mereka belum tahu nih cara bermainnya tuh kayak gimana gitu kan, dengan kondisi keterbatasan mereka gitu ya. Oke Bunda Dila, di sekolah ini kan banyak juga kasus-kasus seperti mungkin keterlambatan belajar ya. Apakah itu juga termasuk bagian dari anak-anak istimewa juga kah? Gitu disebut anak-anak yang istimewa juga, dan bagaimanakah kita bisa mendeteksi bahwa misalnya anak ini sepertinya memang ada keterlambatan nih dalam belajar gitu ya. Pendekatannya seperti apa gitu untuk anak-anak yang seperti ini? Karena di sekolah ya tadi ya pertanyaannya ya, berarti guru ya, kita sebagai guru dan peran guru dalam memahami kondisi anak yang memiliki hambatan dalam belajarnya.
Kesulitan dalam belajar itu salah satu bagian dari anak istimewa juga ataupun anak berkebutuhan khusus. Artinya dia memiliki diagnosa tertentu atau kesulitan tertentu. Dari kesulitan tertentu ini tentu berbeda dengan setiap individu. Jadi terkadang orang tua pun ataupun guru menyamakan ini kesulitannya A. Misalkan disleksia gitu ya Bun, kesulitan belajar itu adalah ada disleksia, diskalkulia, disgrafia dan lain sebagainya. Kalau disleksia itu lebih kayak membaca betul, ya. Betul. Nah yang paling banyak adalah membaca. Di sekolah, masalah di sekolah yang paling banyak adalah membaca. Kenapa kok membaca? Karena kaitannya sama pemahaman. Begitupun juga anak-anak yang memiliki keterlambatan bicaranya seperti itu. Gitu ya. Betul. Kalau misalkan ada dalam satu diagnosa ya atau suatu kondisi permasalahan perkembangannya selain disleksia, lalu dia komorbidnya ada lagi. Nah itu akan sulit. Contoh ya Bun, gimana? Anak ASD keterlambatan bicara, salah bagian dari kesulitan belajar juga keterlambatan bicara, lalu komorbidnya ASD. Jadi masalah ada motorik, campuran gabungan gitu ya maksudnya ya. Aspek perkembangan yang secara umum terlambat. Gitu. Kalau didiagnosa secara umum ya, itu ada dia keterlambatan bicara, komorbidnya apa? Dia ASD dan lain sebagainya. Itu akan sulit stimulusnya dan pendekatannya. Prosesnya panjang Prosesnya gitu ya. panjang. Tapi kalau misalkan anak yang memang hanya satu gitu ya kesulitannya, yaitu hanya di membaca saja, itu salah satu bagian anak istimewa dan pendekatannya pun sama dengan yang tadi. Kita lihat kesulitannya apa, kita amati ketika dia merasa kesulitannya seperti apa. Contoh, anak ketika dia merasa sulit saat itu, dia selalu berpengalihan nih, dia selalu mencari kegiatan lain. Nggak mau menyelesaikan kegiatan tersebut gitu ya. Gitu. Nah, sehingganya mempengaruhi faktor yang lain nih. Nggak mau ngikutan kegiatan satu, terus bosan. Pokoknya menghindari lah ya, terus menghindar ya. Betul. Nah ini salah satu kondisi anak yang memiliki kesulitan belajar. Berarti kayak bisa dibilang ciri-cirinya seperti itu nggak Bun? Bukan, kalau ciri-cirinya anak disleksia itu yang kesulitan bla 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 bla. Tapi kalau kondisi perilaku saja, anak yang memiliki kesulitan belajar, salah satunya disleksia yang cenderung sulit dalam membaca, memahami pola tulisan ataupun bacaan. Nah, tentu dia akan menghindari hal-hal yang sulit, gitu. Hal-hal yang dia saat itu belajar di kelas, dia akan bukan menolak ya, dia akan menghindari itu. Aku nggak tahu caranya gimana, gitu. Aku nggak tahu cara nuntasinnya seperti apa. Aku nggak tahu menyelesaikannya gimana. Hingga akhirnya dia berpindah, hingga akhirnya dia mencari kegiatan lain, keluar kelas atau menjahili temannya, atau mengganggu temannya, gitu ya. Gambar atau apa gitu dan ya. lain sebagainya. Nah, kita bisa salahkan anak, nggak bisa. Jadi kita sebagai guru kita harus pahami, oh iya, kita nggak bisa nyalahin anak. Yang harus kita pahami adalah, oke, nggak apa-apa, yuk kamu kerjakan ini atau kamu menggambar dulu atau nanti dikasih kegiatan lain sesuai kemampuannya. Tapi tetap ada stimulus dan berikan kegiatan. Jadi kenapa anak cenderung menghindar, kita lihat dulu, siapa tahu dia ada kesulitan belajar gitu. Jadi kalau ada kondisi anak yang memang di sekolah mengalami hal-hal tertentu ya secara umum, dia keluar mendadak dari ruangan, tiba-tiba dia murung, tiba-tiba nggak mau mengerjakan, itu banyak banget faktornya. Makanya harus ada konselor ya kalau di sekolah ya benar. Jadi bagian dari kesulitan belajar itu salah satunya adalah masalah di disleksia, membaca gitu. Selain itu juga keterlambatan bicara pun sama, dia akan sulit dalam memahami kalimat cerita. Bahasanya akan sulit memahami bahasanya, makna dari bahasa. Bahasa itu ada dua ya, reseptif dan ekspresif. Bagaimana dia memahami bahasa secara verbal, bahkan tulisan, bacaan yang dibacakan atau dia sedang membacanya. Kompleks banget bahasa. Berarti mereka itu memang benar-benar sulit di sana gitu ya. Betul gitu. Tapi kalau misalnya nih anak tersebut sudah didiagnosis keterlambatan atau ada hambatan dalam belajar, bagaimana sih mengejar atau paling tidak bisa ditingkatkan gitu supaya anak ini lebih baik lah, dan prosesnya itu apakah bisa maksudnya nanti di kemudian harinya bisa paling enggak
batas minimalnya lah, ada bisa nggak sih gitu? Atau proses memang treatmentnya ya? proses treatmentnya itu seperti apa dan apakah nanti mereka akan bisa seperti anak-anak yang lain atau gimana tuh Bun? Nah ini kondisi anak yang kesulitan belajar saja ya poinnya. Oke. Sebelum itu saya menjelaskan kembali terkait diagnosa. Ketika anak terlambat bicara itu bukan salah satu bagian diagnosa. Hanya satu, kecuali kalau ada komorbid yang lainnya. Jadi dia mengalami kondisi tahapan perkembangannya cenderung bahasanya terlambat atau bicaranya terlambat. Bukan terhambat ya Bun? Iya. Speech delay gitu ya. Terlambat ya. Betul. Jadi terkadang orang tua sudah dalam perasaannya anak saya ada masalah nih speech delay. Labeling gitu ya. Betul. Akhirnya speech delay ini menjadi masalah besar dan lama, berkepanjangan. Dan saya suka ketika orang tua konsultasi, Bunda, ini bukan diagnosa. Memang diagnosa ini akan berubah. Ini sementara saja. Dari makna pun sudah jelas. Speech delay Bun. Terlambat, bisa dikejar bisa. Nah, sekarang keterlambatannya seberapa lama? Ayo kita asesmen. Seberapa jauh dia terlambat? Seberapa jauh kita akan mengejar keterlambatannya? Seberapa mampu anak bisa mengejar keterlambatannya? Nah itu yang tadi terkait diagnosa dengan speech delay ya Bu. Nah pastikan jangan salah memahami maksud dari speech delay gitu ya. Nah menjawab pertanyaan Bunda Lulu perihal kesulitan belajar ya. Yang tadi bagaimana treatment kita ya, dan juga sejauh apa, selama apa ya proses ini selesai gitu ya. Kita lihat dulu, tentu harus ada tes IQ ya Bun. Oh jadi emang awalnya tahapnya ada di tes IQ gitu ya? Karena itu mempengaruhi. Kesulitan ini ada yang memang IQ-nya bagus nih, dia rata-rata gitu ya, ataupun jarang sih di atas rata-rata, sesuai rata-rata ya. Nah IQ-nya bagus, IQ-nya rata-rata sesuai dengan tahapan usianya. Dia kesulitan di membacanya ataupun dia kesulitan dalam menulis lah ya. Disgrafia, dia sulit dalam menulis dan juga disleksia. Bisa kita bantu dengan dilihat levelnya sejauh apa. Anak disleksia itu nggak hanya dia menulisnya terbalik, ya, atau ada kurang-kurang huruf, atau ada yang kurang huruf, nggak hanya itu. Tapi dia membaca lalu mengucapkan kata atau dia berbicara itu juga mempengaruhi. Jadi bahasa itu ada bahasa tulisan, lisan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita pahami nih. Nah, dari sinilah kalau kita udah tahu levelnya, ya kita nggak bisa menentukan 3 bulan kemudian kita udah selesai gitu. Oh, levelnya di level ini Bun, tahapannya saat ini dia hanya membaca suku kata ataupun penggabungan vokal dan konsonan yang kompleks Bun. Lalu dia udah bisa membaca suku kata dengan paragraf, beberapa paragraf dan lain sebagainya. Banyak ya. Tapi dari bacaan ini ketika kita gabungkan dengan yang lain dia akan sulit lagi. Nah, karena kata ini, baca ini bukan hanya baca kata gitu aja, dia harus memahami katanya, penggabungan konsonannya, penggabungan makna bahasanya dan lain sebagainya. Itu akan kesulitan Bun untuk bagi mereka itu rumit ya. Betul. Untuk teman-teman yang tes ketika IQ-nya itu memang di bawah dari rata-rata gitu ya. Betul. Itu harus dipertimbangkan tadi. Jadi menyesuaikan. Kalau ternyata rata-rata dia bisa mengejar, setahun 2 tahun nggak bisa kita tentukan. Dilihat dari proses dan progresnya. Saat itu kalau nggak salah sempat ya murid saya ya ikut mengikuti kegiatan podcast juga. Itu 1,5 tahun Bun baru bisa membaca suku kata. Suku kata, tapi belum paragraf yang agak panjang gitu belum berarti ya? Belum lancar. Oke, jadi memang dilihat prosesnya juga. Proses untuk anak-anak istimewa ini harus sabar ya. Betul. Harus sabar dan kita mungkin juga tidak fokus terhadap kelemahannya juga. Betul. Ya, tapi kita cari juga apa sih kelebihan dari anak-anak istimewa ini, karena biasanya mereka juga unggul dalam bidang-bidang tertentu gitu ya Bun ya. Allah pasti kasih gift yang luar biasa di tengah keterbatasan mereka. Betul. Gitu. Ada nggak sih Bun cerita-cerita dari Bunda tentang ada nih memang mereka dalam satu hal terbatas gitu ya, tapi unggul di bidang lain, mungkin bisa di-sharing supaya teman diskusi di rumah juga punya
gambaran dan bisa lebih terbuka lagi terhadap anak-anak istimewa. Oke, nah ini kita bahas keunikan ya. Sekarang kita keunikan ini. Keunikan, keunggulan atau kaitannya kelebihan dan kekurangan. Setiap anak itu punya proses berbeda-beda. Setiap anak itu punya tantangan berbeda-beda juga. Dan setiap anak pun memiliki kesulitan pun berbeda-beda. Ada caranya dan lain sebagainya. Nah, inilah peran kita sebagai guru dan juga orang tua. Bagaimana kita mensupport untuk itu. Karena kaitannya keunggulan, tanpa kita, guru, tanpa orang tua nggak bisa unggul. Itu kuncinya. Anak punya keunggulan, tanpa lingkungan yang mendukung, supporting dari lingkungan, belum bisa mendukung. Perlu stimulus. Jadi yang tadi Bunda, apakah ada keunggulan tersendiri? Tentu ada. Adanya ini bagaimana peran kita di lingkungannya. Gitu ya Bun? Bantu mengasahnya sekali. gitu ya. Bantu mungkin membuka pikiran mereka apa sih yang mereka sukai gitu ya Bun ya. Betul. Jadi ada salah satu contoh, tadi Bunda dulu minta gambaran siapa gitu ya. Saya tidak menyebutkan nama siswanya. Salah satu karakter siswa yang memang kondisinya disleksia, kesulitan dalam membaca, dan juga IQ-nya di bawah rata-rata. Betul. Dia slow learner juga. Ketika mengingat, jadi short term memorinya kesulitan, tapi meskipun dia ada PR, daya ingat yang long term memory, jangka panjangnya, itu ingatnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Awalnya memang orang tua ke saya, Bunda Dila gimana ya Bun, anak saya bisa nggak ya Bun, bisa nggak ya, pokoknya terus dia orang tua ini merasa under pressure tentang kondisi anaknya. Bunda yakin nggak bahwa Ananda ini bisa, tapi satu, jangan dipaksa. Gitu, itu yang pertama. Lalu apa keunikan anak Bunda? Keunikan dia apa? Nah ini kan harus kita sadarkan. Dalam diri anak sudah tentu ada keunggulan dan keunikannya. Tapi bagaimana kita membangun ini dari orang tua dan guru gitu. Dia kalau sosialisasi bagus Bun, empati simpatinya tinggi banget. Nah oke, kita bangun di situ Bun. Saya catat di situ. Lalu apalagi Bun selain itu? Dia perhatian Bun sama saya, dia perhatian sama adiknya, gitu. Empatinya, simpatinya terbangun gitu. Secara sosial tinggi banget. Oke, saya catat Bun. Kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Pasti. Nah, akhirnya yang tadi orang tua memikirkan kekurangan ataupun keunikan, kekurangan ya, keterbatasan yang dialami anak tersebut. Akhirnya muncullah untuk mengunggulkan apa yang menjadi karakter anak tersebut. Jadi bukan hanya seni ya, bukan hanya bidang bakatnya saja atau unik, tapi secara sosial yang terbentuk sikap gitu ya, dan lain sebagainya, itu bisa kita bangun. Itu salah satu keunggulan yang bisa dibangun oleh anak ini, sehingganya dia membangun kepercayaan diri untuk dia bisa survive nih ke lingkungannya. Dia akan mengenal teman-temannya. Memang ya, dia akan, aku nggak bisa baca, aku nggak bisa, dia udah berani memunculkan kayak gitu, aku belum bisa baca, aku masih belajar. Dari situ dia udah mulai pede mengakui dirinya bahwa aku belum bisa baca, aku mau belajar. Jadi sudah mulai menerima ya, ada penerimaan dirinya dia ya. Akhirnya disayanglah oleh teman-temannya. Nah dari sanalah dia terbangun nih, dia semakin unggul bahwa saya digabungkan oleh teman-teman saya disupport oleh orang tua saya disupport oleh guru saya. Nah guru pun harus sama, kita selaraskan. Tentu harus ada penghubung ya Bun, yang menjembatani ke guru bahwa kondisi anak, apa peran orang tua, itu harus ada. Paling itu salah satu contoh anak punya keunggulan. Bisa nggak dia jadi karakter atau karakter yang baik ya, ataupun dia punya cita-cita tinggi bisa tercapai. Banyak Bun. Banyak banget ahli-ahli ataupun filsuf yang anak-anak berkebutuhan khusus bisa survive lebih jauh. Dan juga yang saat ini PR saya ya, dan PR saya pribadi sih, saya sedang mencari, saya minta doanya juga ke Bunda Lulu, begitupun ke teman diskusi yang di rumah saat ini. Kalau saya mau membuka peluang dan mencari jalur mereka bisa berkuliah dan mereka
banyak yang menerimanya ya, dan mereka juga bisa bekerja. Gitu. Bismillah ya Bun ya. Alhamdulillah, saya sudah ada link. Ternyata di Jakarta ada perusahaannya. Oh, jadi yang mentrainer untuk mereka bisa menggunakan keunikannya ataupun ada lowongan pekerjaannya khusus. Dan itu kerjanya semuanya berkebutuhan khusus enggak Bun? Tapi di perusahaan besar. Iya. Gitu. Mereka bercampur baur juga gitu. Betul. Ya. Jadi dan saya baru tahu kalau ada trainingnya. Trainingnya nggak 1 bulan, berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun dididik. Jadi perusahaan ini mendidik anak-anak istimewa untuk ditempatkan sesuai kebutuhan. Jadi mereka juga punya peluang seperti teman-teman yang lainnya gitu ya. Betul. Dan ini saya juga baru tahu Bunda Lulu. Jadi dari sanalah ketika saya baru tahu link informasi ini dari teman ya, salah satu teman saya. Akhirnya saya, oke, kasihan nih. Meskipun mereka udah bisa bersekolah ya, alhamdulillah ya, Al-Auzah membuka sebesar-besarnya peluang untuk bisa bersekolah dari tahapan dini ya, sampai ke jenjang karir ya. Dan memang saya juga sangat ingin mereka survive di lingkungan nantinya, di masyarakat semaksimal mungkin. Kalau insya Allah mudahkan, makanya saya minta doanya. Kalau dimudahkan insya Allah saya bisa ada jalannya menghantarkan bahwa mereka bisa bekerja, mereka bisa unggul, mereka bisa mengakui dan kekuranganku ini tapi aku punya kelebihan gitu sih Bunda. Iya, baik, menarik ya teman diskusi. Kita sudah ngobrol panjang kali lebar tentang anak-anak istimewa, bagaimana pendekatannya, bagaimana keunikan mereka yang beragam, dan kita juga sebagai orang-orang di sekitarnya ini harus bantu menstimulus mereka untuk terus berkembang sesuai dengan gift yang Allah berikan gitu, karena mereka juga butuh didampingi ya Bun, didampingi, terus dibuka pemikirannya tentang apa hal yang disukai. Mungkin terakhir nih Bunda Dila, ada nggak sih closing statement Bunda Dila untuk teman diskusi semua dan orang-orang di sekitar gitu ya, ketika berhadapan dengan anak istimewa tuh harus gimana? Selain tadi ya harus hatinya menerima mereka, selain itu apalagi sih Bun? Mungkin bisa dibagikan poin-poin intinya Bun. Untuk kita sebagai guru ya? Iya, guru ataupun mungkin kalau siapapun gitu di luar dari guru dan orang tua ketika berhadapan dengan anak istimewa ini, supaya mereka merasa diterima tuh seperti apa? Oke, yang pertama tadi pertama perasaan sudah ya Bun. Bagaimana cara kita memandang mereka, itu sih yang pertama. Bagaimana cara kita memandang dia, bagaimana keterbukaan hati kita untuk menerima dia, bagaimana cara kita menyapanya. Nah itu salah satu hal pertama. Contoh ya Bun, anak terbuka, Assalamualaikum, kita dengan ekspresi menyambutnya dengan hati yang tenang, bahkan dengan keceriaan yang luar biasa, itu mereka akan merasa diterima gitu. Jadi dengan perasaan diterima, bagaimana cara kita memandang, itu poin pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bonding ya, kan menjalin ikatan itu bukan hanya sekedar itu, tapi kalau sebagai guru nih saya menegakkannya ada 3S tadi. Bagaimana kita mendidik dengan suka, bagaimana kita mendidik dengan sabar, suka, sabar, bagaimana kita mendidik dengan sayang. Suka, sabar, dan sayang ya, ini 3 bisa poin dilakukan ini ya. oleh orang tua juga, oleh semua kalangan. Udah itu deh. Memang berawal dari suka dulu sih ya. Ketika kita udah bagaimana tahu cara memandang, suka dulu seperti apa, sabar menghadapinya juga ya. Dan sayang kepadanya. Udah poin itu. Gimana caranya? Ini saya sharing sebentar ya Bunda dulu. 3S, saya training ini 3 tahun. Baru dapet tuh sertifikasi terapis. Oh, Masya Allah. Jadi emang butuh proses juga ya untuk bisa ternyata ada mengaplikasikan 3S ini di dalam keseharian juga. Betul. Untuk mendekati mereka ya. Betul. Itu waktu saya 3 tahun. Kenapa? Anak tantrum, misalkan ya depan kita tantrum, ya kita nggak usah panik, karena kita sudah meletakkan rasa itu. Yuk tenang, berdiri, minum,
Oke. Nah, dari ketenangan kita bisa menyalurkan energi positif kita ke orang lain. Itu salah satu kita menyukainya. Sabarnya, sayangnya. Nah, kalau udah 3 ini udah tergabung di batin kita, apa ya? Kita merasa lebih tenang. Artinya tenang, apapun problem anak, apapun kondisi anak, perilaku anak yang dia hadapi ya, yang kita hadapi saat itu, kita pun juga lebih mudah mendekatinya. Itu kuncinya. Karena mendekati anak seperti ini nggak boleh panik. Kadang dulu juga masih panik ya Bun. Duh gimana gitu ya. Intinya orang tua juga nggak boleh panik. Kalau panik dia akan semakin ikut panik. Jadi kita juga harus ekspresif, tenang. Dan kalau lagi anak tantrum pastikan tidak banyak bicara. Fokus ke treatment. Gitu sih. Oke. Baik, berarti bisa disimpulkan tadi ya, suka terus memandang mereka dengan pandangan yang penuh pada umumnya, terus 3S tadi, suka, sabar, dan sayang. Oke, obrolan kita udah panjang banget hari ini. Semoga teman diskusi di rumah bisa mengambil manfaat yang banyak bagaimana mendekati anak istimewa supaya bisa mereka merasa diterima di lingkungannya. Terima kasih Bunda Dila untuk jadi teman diskusi pada hari ini. Oke, teman diskusi, kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Saya Bunda Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.